Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk melaksanakan semua tugas dan pekerjaan kita. Kita mendasarinya dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya sabdamu diilhamkan oleh Roh Kudus yang akan menuntun memberkati, sehingga kami benar-benar dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, menikmati segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati waktu dan jam ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita masuk dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8, 10, dan 11. Saya akan bacakan. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita melihat firman pada pagi hari ini adalah bagaimana perjalanan pelayanan Paulus yang melaksanakan tugas panggilannya dengan luar biasa. Tetapi di dalam kenyataannya kita melihat bahwa di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan, banyak sekali tantangan dan pergumulan yang harus dia hadapi dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Di satu sisi, banyak orang-orang yang bertobat menerima Yesus. Di satu sisi, banyak orang-orang yang meninggalkan oleh karena pemberitaan ini. Itu jelas di dalam ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan dari murid-murid dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Saudara-saudara, dalam kenyataan, Paulus pun sebagai hamba Tuhan yang setia mendapat tantangan dan pergumulan, tetapi dia tetap melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Pemberitaan Injil, banyak orang yang bertobat dan mengenal dan percaya kepada Tuhan. Di sisi lain, dia mendapat tantangan. Inilah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan ini. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita juga setia untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menunjukkan kesaksian bahwa kita adalah pengikut Kristus. Biarlah semakin hari bukan hanya kita bersahabat, membangun relasi dengan banyak orang di dunia kita masing-masing, di mimbar kita masing-masing, tapi marilah kita juga punya beban untuk menjadi alat di tangan Tuhan, membawa kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan. Memang di dalam kenyataan tidak semua pemberitaan itu akan diterima. Tetapi di dalam kenyataan ketika karya Roh Kudus berkarya dan bekerja, banyak orang juga diyakinkan untuk menerima pemberitaan Injil, kesaksian kehidupan, di mana Yesus yang telah mengubahkan kehidupan kita, dan itu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ketika kita setia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Sebagai murid Kristus, marilah kita menunjukkan kesaksian kita yang nyata di tengah-tengah dunia di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Mereka juga adalah orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus, membutuhkan keselamatan, kepastian hidup yang kekal. Biarlah kita juga dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus melaksanakan tugas pelayanan. Di tengah-tengah tugas pelayanan itu pun dia mendapat tantangan. Orang-orang tidak mau menerima yang dia sampaikan, dan banyak orang pun menerima. Saudara, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjalankan fungsi dan tugas kita untuk menjadi berkat, memberitakan tentang kerajaan Allah, di mana Tuhan
memulihkan, di mana Tuhan menyatakan jamahannya, di mana Tuhan berkarya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Biarlah kebenaran ini sungguh menjadi bagian bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah hari ini supaya kami dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kami tahu Tuhan, Engkau memakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga Injil dapat diberitakan, orang-orang dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menaikkan syukur kami. Amin.